Hai, saya Happy Salma. Saya memiliki sebuah lembaga budaya yang bernama Titi Mangsa. Titi Mangsa itu saya gawangi bersama beberapa teman saya, salah satunya dengan Yulia Epina Bara awalnya, tetapi ketika tahun 2007 kita bentuk, 2 tahun setelah itu Yulia lebih banyak fokus kepada film. Akhirnya saya memang betul-betul fokus menggawangi Titi Mangsa yang memang kami banyak mengalihwahanakan karya-karya sastra Indonesia ke dalam bentuk pertunjukan. Nah, Aliwahana sendiri menurut saya adalah sebuah kreativitas yang sangat yang sangat menarik sekali, di mana kita bisa mengembangkan sebuah kreativitas kita, ide kita dari satu sumber yang mungkin menjadi inspirasi kita dan bisa dalam bentuk-bentuk yang lain. Saya berpijak dari salah satu bukunya Sapardi Djoko Damono yang memang dia banyak membahas sekali tentang Aliwahana. Nah, dari situ saya juga banyak mendapatkan inspirasi bahwa Aliwahana itu adalah sebuah oase baru di mana kita bisa leluasa, lentur, bahkan mengkolaborasikan pikiran-pikiran kita dengan banyak orang. Nah, Aliwahana sendiri yang Titi Mangsa sudah buat itu kurang lebih ada sekitar 40 produksi dari mulai tahun 2007 itu ya. Ada kurang lebih 40 produksi yang dimana memang produksi ini saya ambil dari buku-buku sastra Indonesia yang akhirnya kita aliwahanakan ke dalam bentuk panggung. Mungkin saya bisa minta tolong dikasih lihat mana sih beberapa poster pertunjukan-pertunjukan yang pernah Titi Mangsa buat, yang kami buat, yang memang berdasarkan dari buku-buku sastra yang ada di Indonesia. Bisa dikasih lihat ya posternya. Ada misalnya ini Cinta Tak Pernah Sederhana, kita mengaliwahanakan dari 25 para penyair di Indonesia, puisi-puisinya kita jadikan sebagai dialog dan bahkan juga sebagai nyanyian dan menjadi alur cerita di dalam pertunjukan tersebut. Nah, kita pun juga mengajak lintas bukan lintas profesi ya, tapi pemain-pemain yang terlibatnya itu pun mereka yang biasa akrab di film atau juga yang biasa akrab di panggung, di teater aja, kita kawinkan menjadi satu agar kita masing-masing memiliki ilmu baru gitu. Bagaimana sih yang di teater akhirnya mendapatkan pembelajaran dari teman-teman yang biasa syuting mungkin, yang biasa ada di film, dan yang di film juga mendapatkan pembelajaran kedisiplinan yang luar biasa dari teman-teman di teater. Lalu setelah itu ada juga contoh misalnya pentas-pentas yang pernah kita buat. Nah, ini Rumah Kenangan. Ini sih bukan berdasarkan dari Aliwahana, sebuah buku tertentu, tetapi ini adalah sebuah respon ketika saya melihat situasi sekarang, bagaimana membuat sebuah pertunjukan yang saya belajar dari proses Aliwahana yang sering saya lakukan, kita bikin di dalam situasi sekarang gitu. Itu pentasnya tidak ada penonton, semua pemainnya berada di dalam satu tempat di karantina, dan juga pertunjukannya tidak ditonton secara langsung, tapi melalui daring. Lalu ada juga pentas-pentas yang pernah kita buat, mungkin bisa dikasih lihat lagi posternya. Ada dari bukunya, sambil kita nunggu ya poster-poster mungkin bisa lihat apa aja yang pernah kita bikin. Nah, ini Bunga Penutup Abad, adaptasi dari bukunya Pramoedya Anantatur yang Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa, kita jadikan satu dan jadikanlah pertunjukan ini. Nah, leluasanya Aliwahana ini, jadi kita juga bisa menyatukan kutipan-kutipan dari buku setelahnya dan menjadi satu gitu. Lalu ada lagi pentas-pentas yang pernah kita bikin, misalnya adaptasi dari bukunya Ramadan KH yang berjudul Ku Antar ke Gerbang. Lalu pertunjukan itu kita kasih judul dengan nama Inggit.
Ada sekitar 40-an produksi seperti yang tadi sudah saya sampaikan yang kita bikin yang memang fokus mengalihwahanakan dari karya sastra ke panggung. Salah satunya karena saya menemukan keasikan kreativitas di dalam alihwahana itu, tetapi juga sebetulnya ada misi lain yang ingin saya sampaikan bahwa karya-karya sastra Indonesia luar biasa, mampu apa ya, memberikan ikatan emosi dengan banyak orang karena saya berpikir lewat karya sastra Indonesia kita bisa banyak sekali belajar karena alur cerita yang dibutuhkan itu juga banyak menyisipkan hal-hal lain yang perlu kita ketahui, misalnya sejarah, geografis dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya itulah landasan karena kecintaan saya pada sastra. Mungkin dengan alihwahana ini tuh bisa menyederhanakan dan membuat orang menjadi kenal dan menjadi dekat. Nah, selama 12 tahun, khususnya di 10 tahun terakhir itu saya fokus dan aktif sekali membuat pertunjukan-pertunjukan dari alihwahana karya-karya sastra disebabkan karena respon dari penonton juga. Awalnya penonton kita yang hanya cuma 50 orang, 100 orang, dari juga daya beli tiket yang cuma 50.000, 35.000, lama-lama berkembang sampai penonton kita ribuan setiap bikin pertunjukan. Misalnya selalu sold out dan juga daya beli pun juga semakin meningkat. Nah, yang menarik adalah tantangannya ketika mengalihwahanakan adalah karya itu kan sudah jadi ya, punya keasikan sendiri. Orang baca bukunya Pram, baca bukunya N. Hadini, misalnya menceritakan tentang Amir Hamzah, atau Hasan Afsahani yang menceritakan tentang Hairil Anwar, itu punya keasikan tersendiri dan orang punya pandangan tersendiri di dalam kekaryaan tersebut. Nah, bagaimana tantangannya untuk menjadikan sesuatu yang baru itu juga punya nilai seni tersendiri ketika kami berproses. Bagaimana kita menjadikan sebuah karya yang baru tanpa mencabut akar dari ide dasar si karya tersebut gitu. Dan dengan juga mengkawinkan banyak sekali kolaborasi dengan aktor-aktor film, aktor-aktor teater menjadi satu, lalu juga mengkolaborasikan pemusik di dalam kekaryaan kita atau perupa di dalam kekaryaan kita seperti misalnya Joko Avianto, Pak Sunario atau dan lain sebagainya, itu juga menjadikan keasikan tersendiri buat kita. Nah, terus selama saya aktif dalam 10 tahunan ini membuat banyak pertunjukan disebabkan awalnya karena saya suka, lalu ternyata tidak cuma sekedar suka saja yang menjadi pemicu saya untuk terus berkarya, tapi ya itu tadi penonton dan juga banyak sekali orang-orang kreatif di sekitar saya, lulusan teater, lulusan seni, yang kadang mereka itu haus juga untuk menemukan ruang-ruang yang lain di dalam profesi pilihan mereka gitu. Lalu tiba-tiba pandemi inilah terjadi di awal tahun 2020 ya, di bulan Maret. Waktu itu akan ada 2 pertunjukan yang saya persiapkan. Yang satu pertunjukan Inggit Garnasih yang diadaptasi dari bukunya Ramadan KH, yang sebetulnya itu pertunjukan yang berulang-ulang kita pentaskan karena ternyata antusias dari penontonnya masih sangat banyak. Nah, waktu ini rencananya bulan April 2020 akan dipentaskan di Ciputra, memakai orkestra dan akan menjadi monolog pertama di gedung sebesar itu. Tapi ternyata kan pending. Lalu akhirnya situasi pandemi ini membuat saya juga jadi banyak refleksi, berpikir tentang sisi lain dari kreativitas yang muncul di dalam situasi yang banyak sunyi gitu. Akhirnya saya ingat 2 tahunan yang lalu saya itu punya ide di mana banyak sekali naskah-naskah pertunjukan yang dibuat setelah pentas selesai. Saya kadang-kadang ada perasaan sedih harus berpisah dengan naskah tersebut karena harus move on dengan proyek yang lain. Karena banyak sekali di dalam proses alihwahana karya-karya sastra Indonesia menimbulkan spiritual journey yang saya alami gitu loh. Bagaimana saya dealing dengan keluarga hak waris, penulis, misalnya dengan keluarganya Hairil Anwar, Amir Hamzah,
Pram atau dan lain sebagainya, memiliki jadi ikatan batin tersendiri buat saya, yang akhirnya saya kadang aduh sayang banget ya pentas udah selesai, proses naskahnya padahal kadang-kadang kita 2 tahun 3 tahun. Lalu saya berpikir bagaimana ya kalau ini kita liwahanakan pada ruang yang lain gitu. Waktu itu saya sempat meeting dengan Bapak Dirjen dari Kemendikbud. Waktu itu saya bilang, Pak, kita bikin yuk sesuatu yuk, kerjasama dari naskah-naskah yang pernah kita bikin. Lalu dari hasil obrolan kita, beliau akhirnya kita menyimpulkan mungkin kita akan alihwahanakan ke dalam bentuk sandiwara radio. Jujur karena saya di generasi tahun 90-an, saya sering sekali memiliki kenangan-kenangan yang indah ketika saya kecil mendengarkan radio. Dan ketika pandemi sekarang, ide itu seolah membuncah lagi gitu loh di dalam pikiran dan perasaan saya. Karena dalam situasi sekarang, kadang mata kita tuh udah terlalu sering banyak melihat secara visual. Tapi indera pendengaran kita kadang mungkin saya merasa harus sering dilatih. Hingga akhirnya ide ini pun semakin mengerucut. Oke. Akhirnya saya kumpulkanlah tim, saya ajak Mas Gunawan Marianto dari Teater Garasi di Yogyakarta, saya ada di Bali, lalu saya ajak juga kerjasama dengan kawan-kawannya dia, yang dimana Yulia Evina Bara dulu adalah barengan sama saya mendirikan Titi Mangsa yang dia fokus akhirnya ke visual itu ya. Akhirnya kita bersama-sama, yuk kita alihwahanakan ke dalam bentuk audio, kita tawarkan lagi sama Kemendikbud, mereka mau apa tidak gitu. Mereka ternyata menyambut dengan gembira bahwa ini menjadi salah satu alternatif juga untuk mengenal sastra. Akhirnya dalam pandemi sekarang ada sisi alihwahana baru dari mulai April awal itu kita mengerjakan sesuatu yang kita juga nggak pernah terbayangkan ini akan terjadi kalau tidak ada pandemi. Saya di Bali, ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta, lalu pengisi-pengisinya pun alihwahana itu pun seperti halnya tadi mungkin ada poster yang sudah ditampilkan, itu judulnya Kemerdekaan, alihwahana dari bukunya Putu Wijaya. Itu Iqbal Ramadan sedang ada di Australia waktu itu. Akhirnya kita beli perekam dan kita kirim ke apartemennya dia. Dan kita semua melakukan proses kreatif itu melalui virtual. Itu hal-hal kreatif yang tidak pernah kita bayangkan dahulu. Sampai akhirnya selama pandemi ini, sandiwara radio dalam bentuk audio yang awalnya akan kita perdengarkan di RRI, di radio, tetapi karena ada hal internal yang akhirnya kita lakukan launchingnya di podcast dulu gitu. Itu ada sekitar 10 judul. 10 judul itu melibatkan sekitar 23 pengisi ya, 25 kurang lebih. Nah, ini salah satunya juga yang kita alihwahanakan dari karyanya Ahmad Tohari yang berjudul Ronggeng Dukuh Parut. Kita ambil dari satu babaknya yaitu Catatan Buat Emak, yang sebelumnya tadi ada Kemerdekaan dari Putu Wijaya, lalu setelah itu ada banyak lagi, mungkin bisa ditampilkan beberapa posternya kalau ada lagi. Oke, ini tadi Kemerdekaan. Nah, ini semua ada yang di Australia, ada yang di Jakarta pengisinya. Lalu ada, mungkin ini agak lambat ya, saya sampaikan aja ya. Jadi ada lagi dari karyanya Pramudia Anantatur yang cerita dari Jakarta. Itu menarik sekali, menceritakan setting tahun 50-an. Di Jakarta pada fase itu yang ternyata punya kenangan baik dari sang penulis, di mana dia baru menikah dan mengenal Jakarta dalam bentuk yang berbeda. Pengisinya ada Najwa Shihab, lalu ada Lulu Tobing, Chico Jericho, sama Matias Mucus. Lalu juga ada dari karyanya Dewi Lestari, Mencari Herman. Lalu juga ada dari karyanya Ayu Utami yang berjudul Lalita. Lalu ada juga dari karyanya Felix Nesi dari Indonesia Timur. Jadi intinya 10 sandiwara sastra alihwahana ke dalam bentuk audio itu mengambil kisah-kisah sastra Indonesia yang mewakili zamannya. Ada juga dari tahun 50-an itu, tahun 2000-an, bahkan ada cerita klasik yang sangat saya sukai waktu itu kita kerjasama juga dengan Balai Pustaka, yaitu Layar Terkembang.
Mungkin kita sesama bisa lihat ya, ada beberapa cuplikan atau teaser proses kreatif yang pernah kita lakukan. Ini dia videonya, silahkan. Pendengar yang budiman, segera hadir Sandiwara Sastra, Aliwahana Karya Sastra Indonesia. Diperankan oleh aktor-aktor Indonesia terkemuka, Pevita Pierce, Aryo Bayu, Widi Mulya, Happy Salma, Reza Rahadian, Lukman Sardi, Iqbal Ramadan, Adinia Wirasti, Arswendi Bening Suara, Marsha Timothy, Vino Gebastian, Nicholas Saputra, Oka Antara, Chelsea Islan, Jeffrey Nicole, Natswa Sihab, Matias Mucus, Lulu Tobing, Chico Jericho. Betul-betul bertabur bintang ya. Memang wah, ini pengalaman yang luar biasa sekali juga buat saya dan juga buat teman-teman. Bagaimana kita memberikan kenang-kenangan yang baik dalam situasi sekarang, bahwa ternyata kreativitas itu bisa tetap muncul, bisa tetap tumbuh, bahkan semakin subur dalam situasi yang tidak pasti ini. Karena situasi yang tidak pasti, kita membutuhkan pegangan secara psikologis ya, rasa aman, rasa tenang. Nah, sebagai orang kreatif, tentu dengan berkarya memberikan endorfin atau rasa ketenangan itu tersendiri. Nah, kalau berbicara tentang bagaimana sih strategi dari karya-karya yang sudah jadi agar terasa segar itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, salah satunya adalah bentuk kolaborasi seperti yang saya lakukan di Sandiwara Sastra. Banyak karya-karya bagus yang luar biasa yang tapi mungkin di generasi sekarang atau bahkan mungkin yang generasi yang sudah berumur pun mungkin kurang akrab dengan karya-karya tersebut dengan cara seperti ini, apalagi juga didengarkan di podcast, bisa di jam berapa aja, kapan aja, bisa di post, bisa berulang-ulang. Salah satu bentuk lain dan memberikan kesegaran tersendiri di dalam karya yang walaupun karya itu tuh sudah jadi. Jadi intinya semua buku-buku yang kita aliwahanakan atau karya-karya sastra itu adalah karya yang sudah mati. Dalam arti orang sudah tahu kok endingnya akan seperti apa, ceritanya seperti apa, tapi ketika dibacakan atau disampaikan dengan orang yang berbeda saja, dengan cara yang berbeda saja, itu sudah menjadi karya yang baru. Udah menjadi karya yang berbeda gitu. Nah, ternyata semakin lama dalam situasi sekarang fenomena audio ini semakin hidup ya, semakin subur. Dan saya senang sekali karena dengan begitu memiliki banyak pilihan untuk orang-orang mengasah indera pendengaran yang sangat penting sekali untuk kita latih. Karena dalam situasi-situasi yang kembali lagi seperti sekarang ini, kita memang harus sering dilatih untuk mendengar, bukan hanya terus untuk didengar gitu. Mungkin kita mendengarkan alam, kita mendengarkan tanda-tanda. Nah, lewat audio ini salah satu pelatihan diri kita untuk mengasah sensitivitas apa yang kita miliki. Nah, secara kultur dan secara ekonomi juga tentu menjadi tambahan atau nilai plus tersendiri ya, karena biar bagaimanapun itu seperti Sandiwara Sastra ada 10 judul di sana, ada roda ekonomi berputar juga di sana. Maksudnya dalam arti gini, oke, ini ada budget di sana, tentu budget ini harus digunakan kepada sesuatu hal yang sangat bermanfaat tentunya, misalnya pendidikan, wawasan gitu. Nah, tetapi pendidikan dan wawasan itu apabila dilakukan kepada orang-orang yang tepat, bukan hanya menjadikan hasil yang maksimal ya, karena melibatkan tanggung jawab profesi, tetapi itu juga menjadi nilai ekonomi yang sangat bermanfaat dan nilai ekonomi yang sangat tinggi gitu. Jadi saya secara pribadi senang sekali karena saya tidak merasa juga sendirian, banyak orang yang melakukan hal yang sama, jadi kita bisa sama-sama saling belajar dan juga penonton atau pendengar yang mereka semakin dekat dengan aliwahana itu semakin banyak. Jadi apa yang selama ini kita sukai, apa yang selama ini bermanfaat untuk diri kita, bisa kita share atau kita bagi ke sebanyak-banyaknya orang dengan cara-cara yang sangat kreatif.
gitu. Mungkin itu saja dari saya. Paling mungkin ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Dalam waktu dekat ini, saya sedang menyiapkan Aliwahana bukan hanya saja dari buku. Karena ternyata menurut Bapak Sapardi Djoko Darmono almarhum yang luar biasa menjadi guru kita bersama mengatakan bahwa Aliwahana bisa apa saja, bisa dari buku dan bahkan juga dari musik. Nah, karya terbaru yang saya sedang siapkan bersama kawan-kawan saya yang nantinya akan tayang di Mola TV itu merupakan Aliwahana dari lagu-lagu atau band terkemuka di Indonesia. Itu dia. Mungkin paparan yang bisa saya sampaikan. Semoga berguna, semoga bermanfaat, dan semoga semua tetap kreatif, sehat, dan juga bahagia. Itu. Terima kasih. Sampai jumpa. Dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Medcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Medcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang. Daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda www.mediaindonesia.com dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, views and news. Dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawa Post Group. Jawa Post TV, paling Indonesia. Kebebasan pers dan gelombang era digital menghadirkan ribuan bahkan jutaan informasi dan data setiap harinya. Beragam data dan informasi berserak di berbagai tempat seiring dengan perubahan dunia yang bergerak begitu cepat. Media-media baru pun bermunculan, namun kualitas informasi seolah tak lagi menjadi prioritas. Bahkan, tak sedikit yang abai pada etika jurnalisme. Untuk menjawab tantangan itu, Kata Data hadir sejak April 2012 sebagai portal media di bidang ekonomi dan bisnis. Beragam sektor diulas mulai dari finansial, energi, pangan, hingga industri kreatif dan digital. Artikel mendalam dan komprehensif dengan sajian infografik yang menarik menjadi karakter utama dari Kata Data. Kata Data berikhtiar untuk terus menyajikan beragam informasi berkualitas untuk kemajuan negeri dan untuk kepentingan bisnis Anda. Kami percaya demokrasi yang sehat tumbuh dari kehadiran informasi dan data yang akurat. Kalau bicara pakai data.
biarkan pemikiran-pemikiranmu, ide-idemu terdiam begitu saja. Untuk berubah, kita perlu melangkah. Dan langkah itu lahir dari sebuah inspirasi. Republika, start moving.